Halo sahabat Direktori Hukum, di video ini kita bahas yuk makna asas dalam hukum acara pidana. Asas-asas dalam hukum acara pidana ini sangat penting karena merupakan dasar dalam pembentukan hukum acara pidana dan memperlihatkan apakah hukum acara pidana yang dilaksanakan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan. Yang pertama ada asas diferensi fungsional. Asas ini menyatakan setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada asas legalitas. Asas legalitas dalam hukum pidana dan hukum acara pidana adalah suatu yang berbeda. Dalam hukum pidana, asas legalitas dapat diartikan tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada peraturan yang mengaturnya. Asas legalitas ini berbunyi nullum delictum nulla puna sine lege punale. Asas legalitas ini memiliki makna setiap penuntut umum wajib segera mungkin menuntut setiap perkara. Artinya, asas legalitas ini lebih memaknai setiap perkara hanya dapat diproses di pengadilan setelah ada tuntutan dan gugatan terhadapnya. Yang ketiga, ada asas lex scripta. Asas ini berarti hukum secara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang harus tertulis. Selain itu, asas ini juga mengajarkan bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Selain ketiga asas tersebut, terdapat asas-asas yang lain yang diatur di dalam KUHP Indonesia. Yang pertama ada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Beberapa referensi dalam KUHP yang mengatur tentang asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan ini ada di pasal 50 ayat 1. Yang kedua, ada asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntut. Tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili tanpa alasan yang sah menurut undang-undang atau kekeliruan orangnya atau kekeliruan terhadap hukum yang diterapkan. Yang ketiga, asas oportunitas. Asas oportunitas ini merupakan suatu asas di mana penuntut umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang jika penuntutannya akan merugikan kepentingan umum. Yang keempat, pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Asas pengadilan terbuka untuk umum ini memiliki makna yaitu menghendaki adanya bentuk transparansi atau keterbukaan dalam sidang peradilan pidana. Yang kelima, semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Asas diperlakukan sama di depan hukum atau equality before the law adalah bentuk perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan, dan sebagainya. Yang keenam, ada asas praduga tak bersalah. Asas ini mengandung makna setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di pengadilan tidak boleh dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketujuh, peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap. Asas ini menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan untuk menyatakan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya yang bersifat tetap. Sistem ini berbeda dengan sistem juri yang dimana kesalahan terdakwa ditentukan oleh suatu dewan yang mewakili golongan-golongan dalam masyarakat. Pada umumnya, biasanya mereka awam terhadap ilmu hukum. Yang kedelapan, ada asas akusator. Asas akusator ini adalah asas yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek, bukan sebagai objek dari setiap tindakan pemeriksaan.